A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat sekarang ini kita masih dapat bertatap muka walaupun secara online, dan kita masih berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Selamat berangkaikan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi dan Rasulullah Muhammad SAW dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Khairatun Hasanah, NPM 21040100005. Saya berasal dari Prodi PGSD 2A. Yang saya hormati Bapak Rosman Empum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dan proses peningkatan akidah, terdapat 6 simpulan yang dapat dijadikan landasan pokok, landasan utama maupun pondasi dalam pembahasan akidah. Selain dapat menuntaskan segala macam permasalahan tentang akidah, ke-6 simpulan ini juga dapat dijadikan landasan keimanan, menepikan keraguan dalam hati sehingga dapat memotivasi diri kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih ke-6 simpulan ini? Nah, ke-6 simpulan ini adalah rukun iman. Mengapa rukun iman dapat dijadikan sebagai landasan ataupun landasan pokok dalam pembahasan akidah? Nah, dikarenakan rukun iman itu membahas tentang segala sesuatu hal yang wajib kita percaya dan kita imani untuk membuktikan akidah kita. Nah, apa saja sih isi-isi dari rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang qada dan qadar. Nah, qada adalah segala suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan bagi makhluknya, yang dimana sifat dari ketentuan itu tidak bisa diubah lagi ataupun tidak bisa ditunda. Sedangkan qadar adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yang dimana sifat dari ketetapan itu masih bisa diubah ataupun masih bisa kita tunda. Qadar masih bisa kita ubah dengan ikhtiar dan usaha manusia. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam qadar dalam kehidupan kita? Yang pertama jodoh, rezeki, maut. Dan apa-apa saja sih yang termasuk dalam qadar di dalam kehidupan kita? Yaitu adalah amal perbuatan, kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap manusia itu mempunyai ajal ataupun batas waktu. Nah, apabila ajal tersebut telah datang, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa meminta ajal tersebut dipercepat maupun diperlambat. Nah, jadi dalam proses kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan usaha ataupun ikhtiar yang dapat mengabulkan doa-doa kita tadi. Karena apa? Doa itu tidak cukup hanya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga harus disertai dengan ikhtiar dan usaha yang dapat mewujudkan doa-doa kita tadi. Seperti contohnya, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku pekerjaan yang baik." Tapi apa? Kita tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan tersebut, maka itu sia-sia, itu bohong. Karena apa? Doa tanpa usaha. Nah, dalam poin jodoh dan rezeki, Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita untuk doa dan ikhtiar.
Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan siapa jodoh kita dan berapa rezeki kita hari ini. Tetapi tugas untuk menjemput rezeki dan jodoh tersebut adalah kita. Seperti jodoh, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan siapa jodoh kita. Tetapi dari kita juga harus ada usaha ataupun ikhtiar, seperti sholat istikharah, kita minta berdoa jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik, dan berta'aruf. Itu adalah salah satu jalan terbaik dalam menemukan jodoh dan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita pada hari ini. Nah, tugas kita adalah menjemput rezeki tersebut. Tidak hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Allah menetapkan rezeki pada kita, dan kita yang menjemput rezeki tersebut dengan cara bekerja. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dan mengimani bahwa segala kesedihan ataupun kebahagiaan yang datang pada diri kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperkuat akidah dan iman kita, serta lebih mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita telah mencapai level seperti itu, maka tidak akan ada lagi keraguan, kerusuhan, kegundahan di dalam kehidupan kita. Maka kita selamanya akan merasakan kebahagiaan, walaupun tidak kaya, tapi kita kaya hati dan kaya wawasan, serta kaya keimanan. Dan kita juga harus tetap mempercayai rukun iman tersebut, dikarenakan apa? Agar akidah dan keimanan di dalam diri kita itu semakin meningkat di setiap harinya, agar keimanan itu tidak hanya terucap di mulut tapi juga tertancap di hati. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, itu datang dari saya, dan kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.